Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Min 1 Kediri. Anak-anak, hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Mari kita memasuki pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama berdoa dengan membaca basmalah di dalam hati. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang kita pelajari untuk bahasa Indonesia adalah di tema 1 ini KD 31, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dari sebuah teks. Anak-anak, kalian tentu masih ingat bahwa suatu teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memuat beberapa unsur, di antaranya 1. Kalimat utama. Masih ingatkah anak-anak pada pembelajaran kelas 5 dulu? Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Yaitu kalimat yang memuat ide pokok dalam suatu paragraf. Artinya, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah, maupun di akhir paragraf. Namun, pada umumnya, kalimat utama terdapat di awal paragraf. Berikutnya unsur paragraf yang kedua, kalimat penjelas atau istilah lainnya kalimat pendukung, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam suatu paragraf, kalimat penjelas tentunya terdiri dari beberapa kalimat dan memungkinkan kalimat penjelas itu tidak mendukung paragraf. Artinya, apabila kalimat penjelas itu dihilangkan, tidak mengubah makna paragraf. Berikutnya yang ketiga, yaitu ide pokok. Istilah lainnya pokok pikiran. Bisa disebut juga gagasan utama. Yang dimaksud dengan ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam bacaan. Tentu kalian masih ingat bahwa ide pokok letaknya ada di dalam kalimat utama. Jadi, kalau kalian nanti menentukan ide pokok, tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Intisari dari kalimat utama atau kalimat utama yang diperpendek itu namanya ide pokok. Namun demikian, bisa juga seluruh kalimat utama dijadikan
ide pokok. Paham tidak kalian maksudnya apa? Maksudnya, ide pokok bisa sama dengan kalimat utama. Bisa juga menggunakan kalimat lain yang merupakan intisari dari kalimat utama. Berdasarkan letaknya, letak ide pokok itu ada 3 paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran berarti ide pokoknya campuran antara paragraf deduktif dan induktif. Berarti bisa campuran di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, unsur paragraf berikutnya yang harus kita ketahui adalah informasi yang terdapat di dalam bacaan atau teks. Informasi yang terdapat dalam teks itu bisa ditemukan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang terakhir adalah simpulan paragraf. Simpulan paragraf ini merupakan inti sari dari paragraf. Menentukan atau membuat simpulan paragraf harus sesuai dengan ide pokok. Itulah anak-anak hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita belajar lebih lanjut. Untuk mengetahui pemahaman kalian, coba kita aplikasikan atau kita wujudkan dalam bentuk contoh soal. Silahkan kalian baca paragraf berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Maaf, saya ulangi. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Coba silahkan dibaca kembali paragraf tersebut. Berikutnya, tentukan kalimat utama paragraf tersebut. Coba pikirkan, mana kalimat utama paragraf tersebut? Bagaimana? Sudah temu? Kalimat utama paragraf tersebut adalah jagung merupakan salah satu tanaman
yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itulah kalimat utamanya. Berikutnya, dari paragraf tadi, tentukan kalimat penjelasnya. Jadi paragrafnya tetap. Cuma sekarang kalian tentukan kalimat penjelasnya. Masih ingat ya anak-anak tadi apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Berarti kalau kalian disuruh menentukan kalimat penjelas, tentunya kalimat utamanya jangan dituliskan. Berarti apa kalimat penjelasnya kira-kira? Yang pertama, ini. Kalau yang ini tadi kan merupakan kalimat yang ini dari jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ini adalah kalimat utama. Berarti kalau disuruh menentukan kalimat penjelas, kalimat tersebut pasti bukan menjadi jawaban. Berarti kita tinggalkan kalimat yang lain yang merupakan kalimat penjelas. Yaitu di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Itu kalimat penjelas yang pertama. Kalimat penjelas yang kedua. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bagaimana anak-anak? Dari contoh tadi bisa memahami apa beda kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Paragrafnya tetap yang tadi. Cuma sekarang tentukan ide pokok paragraf tersebut. Masih ingat apa tidak? Tadi ide pokok letaknya di dalam kalimat utama. Ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Bisa sama persis seperti kalimat utama, bisa juga menggunakan kata-kata sendiri yang intinya ada di dalam kalimat utama. Tadi kalimat utamanya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Berarti apa ide pokoknya? Silahkan coba dipikirkan. Sudah punya ide? Ayo, sudah punya ide apa belum? Ide pokoknya bisa menggunakan seperti ini. Jagung salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, di antaranya Indonesia. Gimana anak-anak bisa memahami ya? Ibu rasa materi tentang muatan bahasa Indonesia hari ini cukup. Nanti untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi ini, kita aplikasikan dalam bentuk soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.